Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad David Abdiansyah dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari awal perkembangannya hingga sekarang. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Sistem Operasi yang diberikan oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke video pembahasan. Siapa sih pada era revolusi industri 4.0 yang tidak mengenal komputer? Apalagi saat masa pandemi seperti ini. Pasti semua orang membutuhkan komputer untuk melakukan kegiatan seperti pekerjaan maupun untuk sekolah. Jadi, apa sih komputer itu? Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer, bisa digunakan sebagai pembantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak langsung canggih seperti saat ini. Perkembangan komputer ada tahapannya loh. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu. Mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab, komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut penjelasan mengenai sejarah komputer dari generasi ke generasi yang lain. Pertama, sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Pada tahun 1946 merupakan tahun dibuatnya komputer generasi pertama. Komputer merupakan salah satu perangkat penyimpanan informasi dan olah data yang terus berkembang dengan segala inovasinya. Sejak komputer pertama kali dikembangkan oleh Charles Babbage, penemu lain juga berusaha mengembangkannya. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sebab, komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat dengan ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan juga oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Waduh, berat sekali ya teman-teman untuk ukuran komputernya. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama.
Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang kedelapan, kinerjanya lambat. Yang kesembilan, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Sejarah komputer generasi kedua. Nah, pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, dan daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry and Stritch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir di berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya yang lebih cepat. Dan yang ketujuh, daya listrik yang lebih kecil. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit. Generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau yang bisa disebut dengan ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau di masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1965 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Komputer generasi keempat, mikroprosesor. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat.
di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprosesor. Chip microprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut sebagai CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan microprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pengembangan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan yang disebut dengan Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, dan melihat, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.